Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah minum air mineral kemasan? Kalian tahu tidak mengapa air kemasan itu selalu ada? Ya, tepat sekali ya jawabannya. Karena selalu diproduksi. Coba kalian kaitkan pada materi biologi, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, tepat sekali ya jawabannya. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan wanita. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki dan wanita. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses ovulasi dan menstruasi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pengertian sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks pada organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Mengapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Salah satu ciri dan terpenting makhluk hidup adalah kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Spesies makhluk hidup mampu bertahan hidup dengan membentuk individu baru sebelum mati. Di mana yang kita ketahui, setiap dari triliunan sel yang terdapat pada tubuh kamu berasal dari satu sel dari proses pembuahan, yakni proses penggabungan dua sel, yaitu sel sperma dan sel telur yang terjadi pada organ reproduksi. Organ reproduksi antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Melalui video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai alat-alat reproduksi pada pria dan wanita, serta proses pembentukan sel kelamin pria dan wanita, proses ovulasi dan menstruasi, serta menjelaskan tentang kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, dan saluran pengeluaran. Sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di samping. Yang pertama, ada penis. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, batang, dan glans penis. Fungsi penis untuk ovulasi, pengeluaran urin dan semen.
Badan penis terdapat 3 jaringan erektil silindris yang berongga dan banyak pembuluh darah, yaitu 2 korpus cavernosa dan 1 korpus spongiosum yang membungkus saluran uretra. Ketika terjadi ejakulasi, sperma keluar melalui saluran uretra. Jika ada rangsangan dari luar, rongga jaringan erektil terisi penuh oleh darah. Maka penis menjadi tegang dan mengembang, yang disebut dengan ereksi. Selanjutnya yang kedua ada skrotum. Skrotum disebut juga kantung pelir, berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Pada masing-masing skrotum terdapat testis. Pada skrotum terdapat otot dortas dan otot kremaster. Otot dortas berfungsi untuk menggerakkan skrotum untuk mengkerut dan mengendur dalam rangka adaptasi terhadap udara panas maupun dingin. Pada saat udara panas, maka tali yang mengikat skrotum akan mengendur untuk membiarkannya turun lebih jauh dari tubuh. Sebaliknya, apabila udara dingin, maka tali tersebut akan menarik skrotum mendekati tubuh, sehingga akan tetap hangat. Hal ini dilakukan untuk menunjang fungsi dari testis. Selain itu, otot dortas juga berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar lebih rendah dari suhu tubuh. Karena proses spermatogenesis atau pembentukan sperma dapat berjalan dengan baik pada suhu stabil, yaitu 3 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu di dalam tubuh. Selanjutnya ada testis. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa testis terdapat dalam kantong skrotum. Fungsi dari testis adalah untuk memproduksi sperma. Proses spermatogenesis atau pembentukan sperma terjadi di sel-sel tubulus seminiferus. Sperma yang dihasilkan oleh seorang laki-laki normal dewasa kurang lebih dari 100 juta sel sperma setiap hari. Sperma berfungsi untuk meneruskan keturunan. Testis juga menghasilkan hormon reproduksi, yaitu testosteron, yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah tubulus seminiferus. Selain sel Leydig, terdapat juga sel-sel Sertoli yang berfungsi memberikan nutrisi bagi spermatogenesis yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinal tipum yang cacat. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada seorang laki-laki, menentukan sikap mental seorang laki-laki, serta penampilan kejantanan tubuhnya. Saluran pengeluaran atau saluran reproduksi terdiri atas saluran epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan saluran uretra. Yang pertama, saluran epididymis merupakan saluran yang berliku-liku yang memiliki panjang 4-6 meter dan menghubungkan antara testis dengan vas deferens.
Di dalam epididymis ini, tempat menyimpan sperma kurang lebih selama 2 minggu hingga mengalami proses pematangan sampai sperma menjadi dewasa dan siap membuahi sel telur. Yang kedua, saluran vas deferens. Setelah sperma matang dari saluran epididymis, sperma disalurkan ke dalam vas deferens. Bagaimana prosesnya? Saat ereksi, maka otot dinding sel saluran epididymis akan berkontraksi mendorong sel sperma ke saluran vas deferens. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Setelah dari vas deferens, semen atau sel sperma yang terbentuk dialirkan ke bagian saluran ejakulasi yang disebut ductus ejaculatoris. Dalam bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran uretra. Pada keadaan ini, penis dalam keadaan terdiam untuk dapat menyalurkan semen ke dalam kelamin wanita, dan peristiwa ini disebut ejakulasi. Sperma yang tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan mati lalu terserap oleh tubuh. Yang keempat, ada saluran uretra. Saluran uretra memiliki 2 fungsi, yaitu mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan urin. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, dan vulva. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Yang pertama, organ reproduksi wanita terdiri atas ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuk ovarium seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur diproduksi setiap 28 hari. Hormon estrogen dan progesteron akan mempengaruhi sifat-sifat pada wanita untuk menjadi dewasa. Yang kedua, ada tuba falopi. Tuba falopi disebut juga oviduct, yaitu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melalui oviduct. Di dalam saluran inilah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di dalam sepanjang saluran tuba falopi ini terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk mendorong dan mempermudah jalannya zigot, hasil pembuahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim merupakan suatu rongga pertemuan dari 2 saluran tuba falopi bagian kiri dan kanan. Uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Bagian leher bawah dari uterus adalah serviks atau leher rahim. Dinding rahim tersusun atas perimetrium atau lapisan terluar, myometrium atau lapisan tengah, berupa otot polos, dan lapisan endometrium
atau lapisan terdalam. Endometrium tersusun atas dua lapisan, yaitu stratum functionalis atau lapisan ini lurus saat menstruasi, dan stratum basalis atau berdekatan dengan myometrium. Fungsi uterus adalah sebagai tempat menempelnya janin hingga tumbuh menjadi besar. Kehidupan janin ditopang oleh plasenta. Plasenta akan mencukupi kebutuhan janin yang berupa O2 dan makanan yang diperoleh dari ibunya. Yang keempat ada vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kovulasi atau pertemuan antara dua sel kelamin jantan dan betina, jalan keluar menstruasi dan jalan keluar bayi. Panjang vagina 8-10 cm. Dindingnya berlipat-lipat dan elastis. Vagina bermuara pada vulva. Vagina terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, selaput lendir. Selaput lendir merupakan bagian yang keluar dari vagina yang dapat mensekresikan lendir pada saat terjadinya rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot penyusun vagina adalah otot polos yang dapat berkontraksi untuk memperlebar saluran vagina dan uterus serta mengembalikan ke bentuk semula. Hal ini diperlukan dalam proses persalinan. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat dan jaringan otot berperan dalam melebarkan uterus ketika janin akan keluar. Pada saat janin sudah dilahirkan, maka kedua janin ini akan mengembalikan uterus ke bentuk semula. Selanjutnya ada vulva. Vulva merupakan organ reproduksi wanita terluar yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, mons pubis merupakan bagian vulva yang tersusun atas jaringan lemak dan akan ditumbuhi rambut apabila sudah masa pubertas. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor atau terletak di atas mons pubis berupa lipatan berjumlah sepasang, ditumbuhi rambut bila sudah masa pubertas. Ketiga, labia minor. Labia minor atau bibir kecil merupakan dua lipatan kulit di antara kedua labia mayor. Labia minor tidak ditumbuhi rambut. Mengandung kelenjar keringat dan kelenjar serbasea. 4. Klitoris merupakan organ erektil pada wanita. Terletak di atas dari struktur labium. Klitoris banyak terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Yang kelima, orificium uretra merupakan saluran keluar urin dari kandung kemih. Yang keenam, mulut vagina. Mulut vagina dikelilingi membran yang dikelilingi himen atau selaput darah. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai proses pembentukan sel kelamin laki-laki dan wanita. Proses pembentukan sel kelamin laki-laki atau disebut spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel spermatogenium berkromosom 23 pasang atau diploid yang membelah secara mitosis,
menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Melalui pembelahan secara meiosis tahap 1, maka spermatosit primer yang diploid itu akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid, yaitu memiliki kromosom 23 buah. Setelah itu, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan 4 spermatosit yang bersifat haploid. Spermatid akan mengalami proses masturasi atau pematangan menjadi spermatozoa atau sperma haploid. Sperma terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma memiliki inti sel atau nukleus dan dilapisi akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum. Leher sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai proses pembentukan sel kelamin wanita. Proses pembentukan sel kelamin wanita disebut oogenesis. Berlangsung di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis dimulai dari oogonium yang bersifat diploid, yaitu mengandung kromosom sebanyak 23 pasang, membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang masih bersifat diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan tutup 1. Selanjutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk ootit dan badan tutup 2. Selanjutnya, ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum. Ovum yang dihasilkan dari proses ini hanya berjumlah 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ovulasi dan menstruasi pada wanita. Yang pertama, ovulasi. Tahukah kamu bagaimana proses ovulasi terjadi? Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium atau indung telur. Proses ovulasi dipengaruhi oleh dua hormon LH dan FSH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis dalam otot. Saat ovulasi adalah masa subur seorang wanita berlangsung beberapa hari. Satu siklus haid dimulai pada hari pertama setelah terakhir masa haid sebelumnya dan berakhir pada hari pertama masa haid berikutnya. Mulai pada hari pertama siklus ini, sel telur bersama heliconia akan mengalami pematangan lalu sekitar 13-15 hari sebelum hari pertama haid akan terjadi ovulasi. Sel telur yang berada dalam folikel bila telah masak, maka folikel dan dinding ovarium robek. Lalu, sel telur yang sudah matang akan keluar dan masuk ke dalam oviduk atau tuba Fallopi melalui infundum pigulum. Telur dewasa yang berada di oviduk akan diangkat ke dalam rahim dengan cairan khusus. Sel telur dewasa ini dapat dibuahi dalam tempo 24 jam setelah dilepaskan oleh ovarium, yaitu pada saat dalam perjalanan menuju rahim. Setelah sel telur dilepaskan,
maka sel folikel menjadi kosong dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini didukung oleh LH akan memicu terbentuknya hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, menstruasi. Menstruasi yaitu proses meleburnya ovum yang gagal untuk dibuahi dengan lapisan dinding uterus berlangsung secara periodik. Pada saat terjadi menstruasi, pada wanita seringkali dihasilkan darah yang disertai jaringan-jaringan kecil, tetapi bukan darah. Siklus pada menstruasi membutuhkan waktu selama 28 hari sampai 1 bulan. Itulah sebabnya siklus ini diberi istilah mens yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya 1 bulan. Menstruasi atau haidnya sendiri terjadi selama 2-7 hari. Lalu, bagaimana seorang wanita mengalami menopause? Yang dialami wanita mulai dari umur 45 sampai 50 tahun terjadi karena oosit primer yang terbentuk semuanya mengalami degradasi, sehingga tidak sampai pada tahap pembentukan ovum. Baiklah, sampai di sini apakah kalian sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Beberapa jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi antara lain pada sistem reproduksi manusia, yang pertama ada sifilis. Yang pertama, sifilis. Pernahkah kamu mendengar penyakit ini? Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Penyakit ini baru terlihat pengaruhnya pada seseorang yang tertular selama 30 hari. Penyakit ini dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Jika tidak diobati, bisa timbul efek yang sangat mengerikan. Gejala yang nampak akibat penyakit ini tergantung pada tahapannya. Pada sifilis primer, penderita mengalami luka atau tukak di bagian penis, vagina, anus, mulut, amandel, atau jari. Jika tidak diobati, akan berkembang menjadi sifilis sekunder. Pada tahap ini, timbul kutil di daerah kelamin dan ruam di bagian tubuh manapun. Selain itu, bisa muncul juga gejala yang mirip, yaitu flu. Kondisi tersebut bisa hilang atau timbul kembali. Jika tidak diobati, maka berlanjut menjadi sifilis laten. Pada tahap ini, penderita tidak merasakan gejala apapun. Bakteri masih ada, tetapi tidak ditularkan. Coba kalian perhatikan gambar di samping.
Ini merupakan contoh seorang anak gadis yang mengalami kerusakan tulang hidung, mata, dan luka pada pipi karena tertular sifilis. Yang kedua, penyempitan saluran tuba Fallopi atau oviduk. Penyempitan oviduk ini disebabkan faktor bawaan atau genetis, atau karena infeksi kuman tertentu. Kelainan ini akan membuat sperma sulit untuk menjangkau bagian dalam saluran tersebut, sehingga menyebabkan pembuahan sulit terjadi. Bila penyebabnya faktor genetis, maka tidak dapat diobati. Kelainan ini dapat disembuhkan bila disebabkan oleh infeksi kuman. Yang ketiga, mandul. Mandul atau tidak subur berarti seorang laki-laki tidak dapat memproduksi sel-sel sperma atau wanita tidak dapat memproduksi ovum. Faktor paling besar dipengaruhi oleh gangguan hormon reproduksi. Yang keempat, hipotensi. Hipotensi yaitu suatu keadaan penis pada laki-laki tidak dapat melakukan ereksi sehingga sulit untuk melakukan kovulasi. Kebanyakan hipotensi disebabkan oleh faktor hormonal, yaitu terhambatnya fungsi hormon reproduksi. Bisa juga disebabkan oleh faktor fisiologi atau emosional seseorang. Penanggulangan kelainan ini tergantung pada faktor penyebabnya. Bila disebabkan oleh faktor hormon, maka dikonsultasikan ke dokter. Bila disebabkan oleh faktor fisiologi atau emosional seseorang, maka bisa dikonsultasikan ke ahli jiwa atau psikologi. Selanjutnya yang kelima, yaitu kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh virus atau bakteri dan biasanya menyerang seseorang usia 45 ke atas. Penyakit kanker pada wanita terbanyak adalah kanker serviks. Pencegahannya bisa dilakukan dengan imunisasi HPV. Untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi sistem reproduksi, Ibu akan menampilkan sebuah soal sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, sebutkan organ-organ reproduksi pada pria. Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali ya jawabannya. Organ-organ reproduksi pada pria terdiri dari penis, skrotum, testis, dan saluran pengeluaran. Soal yang kedua, sebutkan organ-organ reproduksi pada wanita. Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali ya jawabannya. Organ-organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium, tuba Fallopi, uterus, dan pulpa. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di samping.
Proses oogenesis terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali ya jawabannya. Proses oogenesis terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3. Selanjutnya, perhatikan gambar organ reproduksi ini. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh huruf S adalah, ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali ya jawabannya, yaitu C, di mana fungsinya adalah untuk mengatur kestabilan suhu testis. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, bahwa organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, dan saluran pengeluaran. Sedangkan pada wanita, organ reproduksinya terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, dan pulpa. Yang selanjutnya, bahwa pembentukan sel kelamin pada laki-laki atau disebut spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Sedangkan pembentukan sel kelamin wanita disebut oogenesis berlangsung di dalam ovarium atau indung telur. Selanjutnya yaitu ovulasi adalah proses pelepasan sel telur atau ovarium dari ovarium atau indung telur untuk siklus menstruasi, yaitu di mana merupakan proses meleburnya ovum yang gagal dibuahi bersama dengan lapisan dinding uterus berlangsung secara periodik. Selanjutnya, yaitu penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi ada 5. Yang pertama, sifilis. Yang kedua, mandul. Yang ketiga, hipotensi. Yang keempat, kanker serviks. Dan yang kelima, penyempitan saluran pada tuba falopi atau oviduk. Baiklah anak-anak, sekian pembahasan kita mengenai materi sistem reproduksi. Ibu berharap apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian pelajari lagi di rumah agar kalian lebih memahaminya. Ibu cukupkan sampai di sini mengenai sistem reproduksi. Ibu ucapkan selamat pagi dan terima kasih.